Malam semakin pekat ketika Supono melangkah keluar dari rumah Mbah Kliwon membawa buntalan kain hitam yang diberikan oleh sang guru. Angin malam berhembus dingin menusuk kulitnya yang hanya berbalut kain jarik tipis. Langkahnya mantap menuju hutan kecil di belakang desa, tempat yang telah ditentukan untuk ritual pemanggilan makhluk perewangan. Cahaya bulan samar-samar menerangi jalan setapak yang dipenuhi akar pepohonan dan daun-daun kering. Supono merasakan desiran halus di tengkuknya, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari dalam kegelapan. Namun dia tidak merasa gentar, karena dia sudah bertekad menjalani semua ini hingga akhir. Sesampainya di tempat yang dituju, di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon beringin tua, Supono mulai menyiapkan perlengkapannya. Dia menaburkan bunga merah dan putih di sekeliling area ritual, lalu meletakkan buntalan kain hitam di tengah lingkaran yang telah dia bentuk dengan beras merah. Dupa yang telah disediakan oleh Mbah Kliwon dinyalakan. Asapnya menari di udara, membawa aroma mistis yang semakin membuat suasana terasa mencekam. Supono kemudian duduk bersila, menutup matanya dan mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Kliwon. Suaranya lirih mengikuti irama angin yang bertiup lembut, namun semakin lama terasa semakin berat, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih padat. Daun-daun pun mulai berguguran, dahan-dahan berderak tanpa sebab, dan suara burung hantu terdengar menggema dari kejauhan. Setelah itu, Supono lalu membaca tulisan yang ada pada kain hitam yang dia bawa. Dan tidak lama kemudian, sesuatu mulai terjadi. Di tengah lingkaran yang telah dia buat, muncul bayangan hitam yang perlahan-lahan menunjukkan bentuknya. Udara mendadak menjadi pengap, seakan seluruh oksigen di tempat itu tersedot habis. Bayangan itu bergerak memanjang dan mengecil, sebelum akhirnya memadat menjadi sosok yang terlihat seperti seekor kera yang tubuhnya lebih besar dari ukuran manusia. Warna bulunya terlihat hitam di bawah sinar bulan, dan perlahan sosok tersebut mulai menunjukkan wajahnya yang terlihat sangat menyeramkan. Jantung Supono berdegup kencang, lalu tangannya mengepal berusaha menahan gemetar yang merayapi tubuhnya. Ini bukan lagi sekedar ilmu yang dia pelajari, tetapi sesuatu yang nyata dan sesuatu yang kini berdiri di hadapannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tanah di sekitar lingkaran ritual bergetar halus, seakan sedang merespon kehadiran makhluk tersebut. Dedaunan yang sebelumnya hanya berguguran, kini terlihat berputar mengikuti pusaran energi yang semakin kuat. Asap dupa yang membubung tinggi tampak tertarik ke arah sosok kera raksasa itu, dan seolah menjadi bagian dari dirinya. Angin bertiup semakin kencang, membuat ranting-ranting pohon di sekitar hutan saling beradu, menciptakan suara gemeretak yang sangat mengerikan. Sosok itu kemudian melangkah mendekati lingkaran, namun tidak melewatinya. Kakinya yang besar menapak tanah dengan bunyi berdebam pelan, menggetarkan tanah di bawahnya. Dia mengangkat tangannya yang berotot, lalu perlahan menunjuk ke arah Supono. Dan dalam sekejap, dada Supono terasa sesak, seolah ada yang menekan kuat paru-parunya. Asap hitam tipis mulai menyelimuti tubuh Supono. Perlahan rasa panas menjalar dari ujung kakinya, naik ke seluruh tubuhnya seperti ada bara api yang membakar dari dalam. Matanya berkunang-kunang dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun, dia tidak berani untuk bergerak. Setelah itu tiba-tiba saja tubuh kera raksasa itu bergetar. Suara geramannya terdengar lebih dalam, lalu dari mulutnya keluar hembusan nafas panjang yang terasa panas. Tanah di bawah Supono seakan berdenyut, memberikan sensasi aneh yang membuat kepalanya sedikit pusing. Sosok kera itu kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan getaran yang lebih kuat. Energi yang mengelilinginya berputar semakin cepat, sebelum akhirnya perlahan-lahan menyusut kembali ke tubuhnya. Mata merahnya yang sejak tadi bersinar terang perlahan meredup, namun sorot matanya tetap terlihat tajam. Udara yang tadi terasa menekan kini mulai mengendur, namun hawa panas yang menjalari tubuh Supono masih tersisa. Malam semakin larut dan dia tahu bahwa ritual itu belum selesai.
Masih ada sesuatu yang harus terjadi sebelum ikatan antara dirinya dan makhluk ini benar-benar terjalin. Sementara itu, Mbah Kliwon yang mulai merasa mengkhawatirkan keadaan Supono langsung menyusulnya, karena dia tahu jika saat itu Supono seharusnya sudah kembali. Mbah Kliwon berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju tempat ritual, hanya ditemani cahaya obor yang digenggamnya. Langkahnya mantap, namun wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menambah kesan mencekam di hutan yang semakin gelap. Semakin dekat dengan lokasi ritual, firasatnya semakin kuat. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Bau kemenyan yang masih terbakar bercampur dengan aroma busuk menciptakan perpaduan yang membuatnya semakin waspada. Ketika tiba di tempat itu, matanya langsung menangkap Supono yang terduduk diam di tengah lingkaran ritual. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke depan. Asap tipis berwarna hitam masih menyelimuti tubuhnya, bergerak perlahan seakan belum sepenuhnya lepas. Mbah Kliwon lalu melangkah mendekat, memperhatikan lingkaran ritual yang masih utuh. Tanda-tanda pemanggilan telah jelas terjadi, namun ada sesuatu yang membuatnya waspada. Karena tanah di sekitar lingkaran tempat Supono duduk terlihat sedikit retak dan ada hawa panas yang masih terasa menggantung di udara. Mbah Kliwon lalu menaruh obor minyak di tanah dan berjongkok di depan Supono. Dengan perlahan, dia meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu, merasakan denyut energi yang masih tersisa. Tubuh Supono yang masih basah oleh keringat dan nafasnya berat seakan baru saja melewati sebuah pertarungan yang tak kasat mata. Tanpa membuang waktu, Mbah Kliwon mulai merapalkan mantra dengan suara pelan namun penuh wibawa. Angin yang tadi terasa menusuk perlahan mereda dan hawa panas yang menyelimuti tubuh Supono mulai berangsur menghilang. Tiba-tiba saja tubuh Supono tersentak, napasnya kembali normal dan matanya yang sebelumnya kosong kini kembali menunjukkan kesadarannya. Dia mengedarkan pandangan dan masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. "Ayo kita pulang, Le. Nanti saja ceritakan apa yang terjadi ketika kita sudah sampai di rumah," ujar Mbah Kliwon sambil membantu Supono untuk berdiri. Sesampainya di depan rumah, Supono pun menceritakan apa yang telah dialaminya tadi. Menurut penuturannya, makhluk gaib yang mendatanginya itu langsung mendekatkan wajah seramnya ke arah wajah Supono sambil terus mengendus-endusnya. Dan setelah dia mengelilingi Supono sebanyak 3 kali, sambil melompat-lompat, makhluk itu mengatakan jika dia meminta seekor kambing jantan berwarna hitam. Mbah Kliwon menyimak dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Supono. Tatapannya tetap tenang, namun dalam hatinya dia tahu bahwa permintaan makhluk itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Seekor kambing jantan berwarna hitam adalah syarat yang tidak biasa, dan itu menjadi tanda bahwa makhluk yang telah dipanggil Supono bukanlah sekedar perewangan biasa, melainkan sosok dengan kekuatan besar yang menuntut persembahan lebih dari biasanya. Mbah Rumi yang sejak tadi duduk di sudut ruangan sambil mengipasi bara dupa melirik ke arah suaminya. Dia pun menyadari bahwa ini adalah ujian awal bagi Supono. Jika pemuda itu benar-benar ingin menapaki jalan ini, maka dia harus memenuhi syarat itu tanpa sedikit pun rasa ragu. Supono sendiri masih duduk bersila di lantai. Tubuhnya sedikit gemetar karena pengalaman tadi masih membekas kuat dalam benaknya. Dia dapat merasakan panas dari makhluk itu saat mengendus wajahnya, serta suara geraman yang sangat dalam dan sorot mata merah menyala yang menembus kegelapan malam. "Hal semacam itu jarang sekali terjadi, Le. Biasanya makhluk yang kau panggil akan menemuimu dalam mimpi. Tapi anehnya, kenapa makhluk itu menemuimu secara langsung? Apakah memang dia sangat tertarik kepadamu hingga dia langsung datang dan meminta persembahan langsung kepadamu?" ujar Mbah Kliwon yang masih merasa tidak mengerti dengan apa yang telah dialami oleh Supono. "Nyi, aku titip Supono sebentar. Biarkan dia beristirahat dulu. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi."
Sambung Mbah Kliwon yang meminta Mbah Rumi untuk menjaga Supono. Iya Pak, sing penting hati-hati. Balas Mbah Rumi sambil mendekat ke arah Mbah Kliwon dan mengantarnya hingga ke depan pintu rumah mereka. Tidak lama setelah Mbah Kliwon berjalan ke arah tempat di mana Supono melakukan ritual tadi, tiba-tiba saja Mbah Kliwon dikejutkan dengan kemunculan sosok makhluk gaib bertubuh seperti manusia, tetapi memiliki dua tangan yang lebih panjang dari kedua kakinya. Dengan wajah menyeramkan dan mata merah menyala, sosok makhluk gaib tersebut melompat dan berdiri tepat di hadapan Mbah Kliwon. Apa kau sedang mencariku, Kliwon? Tanya sosok makhluk gaib tersebut dengan suara yang terdengar menggema. Maaf Eyang, apakah panjenengan ini Eyang Wanara Ageng? Tanya Mbah Kliwon dengan tenang. Bukan Kliwon, aku adalah Wanara Soma, anak dari adik Ki Gede Wanara Ageng. Balas sosok makhluk gaib tersebut. Maaf Eyang, apakah tadi panjenengan yang hadir ketika murid saya sedang melakukan ritual pemanggilan? Tanya Mbah Kliwon sambil tersenyum. Benar, akulah yang datang, dan aku sendiri yang memilih bocah itu, Kliwon. Sekarang cepat kau buatkan perjanjian itu, perjanjian tali jiwo dengan syarat seekor kambing jantan hitam. Balas sosok Wanara Soma yang langsung berubah menjadi kepulan asap hitam. Mbah Kliwon yang tetap berdiri tegak memperhatikan kepulan asap hitam yang berputar dan perlahan menghilang di antara pepohonan. Hatinya masih dipenuhi tanda tanya besar, mengapa makhluk sekuat Wanara Soma tertarik pada Supono, dan mengapa dia datang secara langsung. Hal itu hampir tidak pernah terjadi dalam setiap pemanggilan sebelumnya. Udara di sekitarnya terasa lebih berat seakan energi gaib masih menyelimuti tempat itu. Mbah Kliwon merasakan bulu kuduknya meremang bukan karena takut, tetapi karena dia tahu peristiwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Tanpa membuang waktu, Mbah Kliwon pun kembali ke rumah. Setibanya di sana, Mbah Rumi sudah menunggu di beranda dengan wajah khawatir. Di dalam rumah, Supono sudah tertidur pulas akibat kelelahan setelah ritual yang dia lakukan. Apa sampean mau membuat perjanjian itu, Pak? Tanya Mbah Rumi penasaran. Aku sedang memikirkannya, Nyi. Aku sendiri juga belum tahu mengapa Eyang Wanara Soma memilih Supono dan mengapa dia mau menjadi perewangan bocah yang tidak memiliki dasar ilmu apapun. Balas Mbah Kliwon dengan wajah yang terlihat bingung. Apakah mungkin dulu orang tua Supono memiliki perewangan juga, Pak? Kita kan belum tahu dari terah keluarga mana Supono berasal. Karena kemarin aku melihat ada sesuatu yang terus disembunyikan oleh Dek Endang, ucap Mbah Rumi yang membuat Mbah Kliwon menganggukkan kepalanya. Benar juga apa yang kau katakan itu, Nyi. Bisa jadi Eyang Wanara Soma pernah memiliki hubungan dengan terah keluarga Supono. Balas Mbah Kliwon yang kini merasa semakin yakin akan segera membuatkan ritual perjanjian itu. Kalau begitu, besok kita tanyakan siapa saja keluarga anak itu, Nyi. Sekarang sebaiknya sampean istirahat dulu, imbuh Mbah Kliwon yang disambut anggukan kepala oleh Mbah Rumi. Keesokan harinya ketika sedang menikmati wedang teh hangat buatan Mbah Rumi, Mbah Kliwon pun mulai menanyakan tentang silsilah keluarga dari ayah Supono. Walaupun baru satu malam berada di rumah Mbah Kliwon, tapi Supono sudah merasakan kehangatan dan keramahan dari dua orang yang awalnya sangat ditakutinya itu. Dan di tengah kesejukan pagi itu, Supono pun mulai menjelaskan siapa mendiang ayahnya dan juga kakeknya. Almarhum bapak saya bernama Suroto, Mbah. Dan almarhum kakek saya bernama Mbah Wargo, ujar Supono sambil menatap ke arah Mbah Kliwon. Suroto, sepertinya tidak asing lagi di telingaku, Leh. Tapi apakah kakekmu itu bernama Wargo Sentanu, Leh? Balas Mbah Kliwon yang terus mengingat-ingat dua nama yang tadi telah disebutkan oleh Supono. Iya, Mbah. Mbah kakung saya bernama Wargo Sentanu.
balas Supono dengan tenang. Saat nama Ki Wargo Sentanu disebut, Mbah Kliwon terdiam sejenak, seolah-olah nama itu membangkitkan sebuah ingatan lama yang telah terkubur. Mbah Rumi yang menyadari perubahan ekspresi suaminya itu ikut memasang wajah serius. Ki Wargo Sentanu, jadi kau adalah keturunan beliau, Le? Gumam Mbah Kliwon lirih. Supono hanya menganggukkan kepalanya sambil menyeruput wedang hangat yang sedari tadi dipegangnya. Sementara itu, Mbah Kliwon tampak sedang mengingat sesuatu sambil terus menatap ke arah luar rumahnya dan memegangi jenggotnya yang tebal. Aku sangat mengenal mendiang kakekmu itu, Le. Tapi kenapa ayahmu tidak menyertakan nama besar mendiang kakekmu di belakang namamu? Tanya Mbah Kliwon yang hanya dibalas dengan gelengan kepala oleh Supono. Ada apa toh, Pak? Sepertinya sampean sedang memikirkan sesuatu. Tanya Mbah Rumi yang dibuat bingung dengan sikap Mbah Kliwon saat itu. Tidak ada yang menyangka, Nyi, jika hari ini aku akan duduk bersama keturunan dari sahabatku yang bernama Ki Wargo Sentanu. Dia adalah kakak seperguruanku yang banyak mengajariku ilmu-ilmu kebatinan yang saat ini aku miliki, Nyi. Balas Mbah Kliwon yang tentunya membuat Mbah Rumi dan juga Supono terkejut mendengarnya. Kalau begitu, kini tidak ada lagi sedikit pun keraguan dalam hatiku, Nyi. Kita akan menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual perjanjian itu. Imbuh Mbah Kliwon yang disambut anggukan kepala dari Mbah Rumi. Tanpa membuang waktu, Mbah Kliwon segera bangkit dari tempat duduknya dan melangkah menuju ruang dalam rumahnya, tempat dia menyimpan berbagai peralatan ritual. Mbah Rumi mengikuti di belakangnya, sementara Supono masih duduk diam mencerna semua yang baru saja dia dengar. Udara pagi yang sejuk terasa semakin dingin bagi Supono. Ia tidak pernah menyangka bahwa kakeknya yang selama ini hanya dia kenal sebagai seorang pria tua sederhana ternyata memiliki hubungan yang begitu dalam dengan dunia kebatinan. Di dalam rumah, Mbah Kliwon mulai mengumpulkan berbagai perlengkapan. Sebuah kendi tanah liat, dupa cendana, kain mori putih, dan sesaji lainnya perlahan diletakkan di atas meja. Mbah Rumi dengan cekatan membantu memastikan semua yang dibutuhkan tersedia. Yang belum ada tinggal kembang 7 rupa, jajanan pasar, dan kambing hitam itu, Pak. Ujar Mbah Rumi sambil terus memastikan semua yang dibutuhkan telah siap. Baik, Nyi, biar aku dan Supono yang mencarinya. Balas Mbah Kliwon sambil mengangguk pasti. Setelah selesai dengan semua persiapan yang ada, Mbah Kliwon pun segera mengajak Supono untuk mencari seekor kambing hitam yang dibutuhkannya. Mereka berdua pun langsung berjalan menuruni bukit yang menjadi tempat tinggal Mbah Kliwon untuk mendatangi rumah-rumah warga di Desa Widoro. Matahari mulai naik perlahan menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Supono mengikuti langkah Mbah Kliwon dengan penuh perhatian, sesekali melihat ke sekeliling desa yang masih asing baginya. Rumah-rumah warga berdiri sederhana dengan dinding bata kasar dan genteng tanah yang terlihat telah menghitam. Asap dari tungku kayu membumbung dari beberapa rumah, menandakan para penghuni sedang menyiapkan sarapan mereka. Setiap kali melewati rumah, Mbah Kliwon menyapa warga yang dikenalnya. Beberapa menanyakan tujuan mereka, dan ketika mendengar bahwa mereka mencari kambing hitam, beberapa warga menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kambing dengan warna yang diminta. Mbah Kliwon dan Supono terus berjalan hingga akhirnya tiba di rumah seorang petani tua bernama Pak Darmo. Rumahnya terlihat lebih besar dibanding rumah-rumah lain dengan kandang luas di sampingnya. Di dalam kandang beberapa kambing tampak sedang makan dedaunan kering. Mbah Kliwon melangkah masuk ke dalam rumah Pak Darmo lalu mengetuk pintu kayu dengan santun. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput muncul dari balik pintu. Dengan senyum ramah, dia mempersilahkan mereka duduk di dipan bambu di beranda rumahnya. Setelah berbasa-basi sejenak, Mbah Kliwon akhirnya menyampaikan maksud kedatangan mereka. Pak Darmo terdiam sejenak,
lalu bangkit dan berjalan menuju ke arah kandangnya. Dia lalu menunjuk seekor kambing jantan berbulu hitam legam yang berdiri di sudut kandang, sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang lain. "Ini satu-satunya kambing yang saya punya, Ki," ujar Pak Darmo sambil menunjuk ke arah kambingnya. Melihat hal itu, Mbah Kliwon pun mengangguk dengan puas. Tanpa banyak bicara, dia segera menyepakati harga dan setelah transaksi selesai, Supono dengan hati-hati menarik tali yang diikatkan di leher kambing itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Pak Darmo, mereka berdua kembali berjalan menuju rumah Mbah Kliwon. Kali ini dengan langkah lebih mantap. Kambing hitam itu kini berada dalam genggaman mereka dan siap untuk menjadi bagian dari ritual besar yang akan menentukan masa depan Supono. Sepanjang perjalanan pulang, kambing hitam itu berjalan dengan tenang di samping Supono. Matahari semakin tinggi menyinari jalan berbatu yang mereka lalui. Supono sesekali melirik ke arah Mbah Kliwon yang berjalan dengan langkah pasti. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Tapi di hati Supono masih terbesit sebuah pikiran. Mengapa Mbah Kliwon tidak meminta uang pengganti untuk membeli seekor kambing yang harganya jauh berbeda dengan kambing-kambing biasa? "Tidak usah kau pikirkan, Le. Kau bukan orang lain bagiku, dan juga sebaliknya begitu. Anggaplah aku ini orang tuamu, karena aku dan Bok Rumi sudah menganggapmu sebagai anak," ujar Mbah Kliwon yang tetap berjalan di depan Supono tanpa berpaling sedikit pun ke arah belakang. "Iya Mbah, terima kasih," balas Supono yang merasa sangat sungkan kala itu. Ketika mereka tiba di rumah, Mbah Rumi sudah menunggu di beranda. Wajahnya tampak lega melihat mereka kembali dengan membawa kambing yang dibutuhkan. Dengan sigap, dia menyiapkan wadah berisi air dan dedaunan segar untuk memberi minum dan makan kambing itu sebelum ritual dimulai. "Sekarang semuanya sudah siap, Nyi. Tinggal mencari hari yang tepat," ujar Mbah Kliwon dengan senyum yang khas. "Lho sampeyan iki piye to, Pak? Hari yang pas ya malam nanti. Malam Jumat Kliwon di bulan sempurna," balas Mbah Rumi yang membuat Mbah Kliwon sedikit tercengang. "Apa nanti malam bulan purnama, Nyi?" tanya Mbah Kliwon yang langsung disambut anggukan kepala dari Mbah Rumi. "Tapi anak itu belum melakukan ritual kungkum di Sendang Banyumati, Nyi," ucap Mbah Kliwon yang seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Aku yakin, Pak, Supono ini berbeda dari murid-murid sampean yang lain. Lawang baru saja melakukan ritual aruh-aruh gelar kloso, tapi dia sudah dihampiri Mbah Soma," balas Mbah Rumi yang membuat Mbah Kliwon menganggukkan kepalanya, tanda jika dia mengerti apa yang telah disampaikan oleh Mbah Rumi. Mbah Kliwon menarik napas dalam-dalam lalu menatap Supono yang duduk di sudut beranda. Matanya menyelidik seolah mencari jawaban yang sedang tersembunyi di balik keteguhan pemuda itu. "Mungkin memang sudah jalannya seperti ini," gumam Mbah Kliwon dalam hati. "Le, kemarilah sebentar," ucap Mbah Kliwon memanggil Supono. "Iya Mbah," balas Supono yang langsung duduk di hadapan Mbah Kliwon. "Malam ini kita akan melakukan ritual tali jiwo, Le. Apakah kau benar-benar sudah mantap dengan jalan yang akan kau ambil ini?" tanya Mbah Kliwon dengan tegas. "Iya Mbah, saya sudah yakin. Apapun resikonya saya siap, Mbah," balas Supono dengan penuh keteguhan. "Kau ini memang berbeda dari murid-muridku yang lain, Le. Sebentar lagi kau akan memiliki sosok makhluk perewangan yang dapat membantumu melakukan apa yang kau inginkan. Dan setelah ritual tali jiwa nanti, kau dapat berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk gaib bernama Eyang Wanarasoma. Jadi kau tidak perlu takut, Le, karena Eyang Wanarasoma akan bersemayam dalam tubuhmu," ujar Mbah Kliwon menjelaskan. "Baik Mbah, saya siap." Mendengar jawaban dari Supono, Mbah Kliwon mengangguk pelan lalu menarik nafas dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah Supono, seolah ingin memastikan bahwa muridnya telah benar-benar siap menerima segala konsekuensi dari perjanjian ini. "Kalau begitu,
Ayo kita mulai persiapannya, Le, ujar Mbah Kliwon dengan tenang. Supono mengikuti langkah Mbah Kliwon menuju halaman belakang rumahnya tempat ritual tali jiwo akan dilangsungkan. Di sana sudah disiapkan sebuah tikar anyaman pandan, beberapa dupa masih terlihat mengebul tipis, serta kendi air yang diambil dari sendang baju mati. Mbah Rumi yang baru saja keluar dari dalam rumah terlihat membawa sebaskom air bunga dan menyerahkan kepada Supono. Basuh wajahmu dengan ini, Le. Teguhkan niatmu, ujarnya dengan perlahan. Tanpa ragu, Supono mencelupkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusap wajahnya dengan perlahan. Air dingin itu seolah menyadarkannya bahwa apa yang dia lakukan bukan sekedar ritual biasa. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya yang tidak bisa dia sesali di kemudian hari. Mbah Kliwon duduk bersila di hadapan Supono. Dengan gerakan perlahan, dia mengeluarkan selembar kain putih panjang dan meletakkan di atas kepala Supono hingga membentuk seperti ikat kepala. Setelah itu, dia diminta duduk di atas tikar pandan dan menunggu hingga waktu ritual tiba. Jangan bergerak, Le. Tenangkan hatimu dan mantapkan niatmu. Kau harus menunggu Eyang Wanarasoma datang, ujar Mbah Kliwon sambil menatap ke arah Supono. Saat ritual dimulai, hari masih terlihat terang, tapi hawa dingin mulai dirasakan oleh Supono. Sementara itu, Mbah Kliwon duduk di atas batu hitam dan mulai membaca mantra, sementara Mbah Rumi mulai masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu-lampu penerangan yang masih menggunakan sentir. Walau awalnya merasa sangat kedinginan, tapi lama-kelamaan Supono mulai terlihat tenang dan merasa sebuah kehangatan yang menenangkan. Matanya terus terpejam dan dia mulai memasuki dunia spiritualnya untuk membuka ritual tali jiwo. Di dalam kegelapan pikirannya, Supono melihat sosok bayangan tinggi dan besar muncul perlahan. Matanya merah menyala dan tubuhnya yang dipenuhi bulu hitam tampak semakin jelas di setiap langkahnya. Dan setelah sosok itu mendekat, dia pun berkata, "Anak manusia, kau yang telah memanggilku." Suara berat itu bergema dalam kepala Supono membuat tubuhnya menegang seketika. Dia tahu ini bukan sekedar bayangan. Ini adalah kehadiran nyata dari sosok makhluk yang akan menjadi perewangannya. Iya ya, saya yang telah memanggil panjenengan, balas Supono dalam hatinya. Sementara itu Mbah Kliwon terlihat membuka matanya dan tersenyum tipis. Ritual tali jiwo telah dimulai dan Supono kini berada di ambang perjanjian yang akan mengubah takdirnya selamanya. Setelah langit gelap, angin pun bertiup lebih kencang dari biasanya. Mbah Kliwon yang tahu jika saatnya telah tiba, lalu memanggil Mbah Rumi untuk membantunya menyembelih kambing hitam yang diminta oleh sosok bernama Wanarasoma. Kambing hitam yang akan dijadikan persembahan itu sepertinya tahu jika nyawanya akan berakhir hari itu. Dengan sedikit perlawanan, kambing itu mulai sulit untuk diletakkan di atas meja kayu besar yang biasa dijadikan tempat ritual oleh Mbah Kliwon dan juga Mbah Rumi. Namun, Mbah Kliwon yang sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini, dengan ketenangan yang luar biasa, dia menekan tubuh kambing itu hanya dengan satu tangannya, hingga kambing itu terjatuh dalam posisi tertidur. Setelah itu Mbah Rumi mengikat tubuh kambing itu dengan kuat ke sebuah lubang yang ada di meja kayu tebal yang terbuat dari sebatang kayu utuh. Dupa yang dibakar semakin mengepulkan asap tebal, menciptakan aroma khas yang bercampur dengan udara malam yang semakin dingin. Supono yang masih duduk bersila tetap terlihat tenang, seolah dia tidak menyadari akan apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Kliwon dan juga Mbah Rumi. Dupa yang dibakar semakin mengepulkan asap tebal, menciptakan aroma khas yang bercampur dengan udara malam yang semakin dingin. Supono yang masih duduk bersila tetap terlihat tenang, seolah dia tidak menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Kliwon dan juga Mbah Rumi. Mbah Kliwon mulai melantunkan mantra dengan suara pelan tetapi terdengar sangat jelas. Tangannya yang kokoh dan berpengalaman kemudian mengayunkan pisau dengan satu gerakan cepat. Suara kambing yang semula meraung tiba-tiba terhenti dan darah segar mengalir deras ke dalam wadah tanah liat yang telah disediakan.
Setelah darah kambing itu terkumpul, Mbah Rumi lalu mengambil wadah tersebut dan menyerahkannya kepada Mbah Kliwon. Dan sambil terus menggumamkan mantra-mantra, Mbah Kliwon mulai menyiramkan darah kambing hitam itu ke arah kepala Supono dengan perlahan, lalu membiarkannya mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Saat darah hangat itu mengalir di tubuhnya, Supono merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena sensasi lain yang tidak bisa dia jelaskan. Ada getaran halus yang menjalar dari ujung kepala hingga ke telapak kakinya, seolah ada energi asing yang perlahan mulai menyatu dengan dirinya. Mbah Kliwon tetap fokus, suaranya terdengar semakin dalam dan berwibawa saat melantunkan mantra terakhir. Udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih berat, seakan-akan malam itu tidak ada sedikit pun udara di sekitar tempat ritual. Tidak lama kemudian, tiba-tiba api dari obor yang menerangi tempat ritual berkedip-kedip, lalu membesar dengan sendirinya, menerangi wajah Supono yang kini terlihat berbeda. Matanya yang semula redup perlahan berubah, pupil matanya tampak terlihat besar dan hitam pekat, nafasnya tersengal dan tubuhnya terguncang dengan hebat. Terima kasih Kliwon, kau telah mengikatku ke dalam tubuh dan jiwa ini, ujar suara yang bergema di sekitar tempat ritual tersebut. Mbah Kliwon dan Mbah Rumi tetap terdiam. Mereka terus memperhatikan dengan hikmat karena mereka tahu jika ini adalah momen puncak dari ritual tali jiwo, yaitu sebuah penyatuan antara manusia dengan makhluk gaib yang akan mengikat mereka selamanya. Tidak lama setelah itu, Supono tiba-tiba terengah-engah, lalu tubuhnya tersentak ke arah belakang, dan matanya yang semula terbuka kini perlahan tertutup. Dunia di sekelilingnya mulai mengabur, suara-suara semakin jauh dan kesadarannya pun mulai menghilang. Melihat hal itu, Mbah Kliwon langsung menolongnya dan membangunkan kembali tubuh Supono. Sambil kembali membaca mantra, Mbah Kliwon terus mengguncang-guncangkan tubuh Supono agar kesadarannya segera kembali. Dan benar saja, usaha yang dilakukan oleh Mbah Kliwon membuahkan hasil. Tidak berselang lama, Supono kembali tersadar dengan nafas yang masih terengah-engah. Minumlah dulu, Le, ujar Mbah Rumi sambil memberikan buah kelapa berwarna kekuningan. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, balas Supono yang langsung meneguk air kelapa tersebut. Setelah kondisi kembali normal dan Supono pun mulai terlihat tenang, Mbah Kliwon lalu mengajaknya menuju ke Sendang Banyumati untuk melakukan ritual terakhirnya, yaitu laku kungkum atau merendam diri di dalam air sendang hingga matahari terbit esok pagi. Malam pun semakin larut ketika mereka bertiga berjalan menuju Sendang Banyumati. Suasana di sepanjang jalan terasa semakin hening. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Bulan purnama yang menggantung di langit menerangi jalan setapak yang mereka lalui dan menciptakan bayangan yang panjang di tanah. Supono berjalan di belakang Mbah Kliwon dan juga Mbah Rumi. Dia masih merasakan sisa-sisa kehadiran Wanarasoma dalam dirinya. Ada sesuatu yang kini berbeda di dalam tubuhnya, seolah dia bukan lagi dirinya yang dulu. Setiap langkah yang diambil terasa lebih ringan, seperti ada energi asing yang perlahan menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka tiba di tepian Sendang Banyumati. Air di sendang itu tampak begitu tenang, tidak terdapat riak sedikit pun, seolah mencerminkan namanya Banyumati atau air yang mati. Ini adalah langkah terakhir dari ritual Le. Kau harus merendam diri di dalam air sendang ini hingga matahari terbit. Apapun yang terjadi nanti, kau tidak boleh bergerak ataupun keluar dari dalam air sebelum aku datang menjemputmu, ujar Mbah Kliwon dengan tenang dan kembali merapal mantra dengan suara yang terdengar lirih dan penuh wibawa. Supono pun mengangguk mantap dan tanpa ragu dia melangkah ke dalam air sendang yang dingin menusuk tulang. Saat air mencapai dadanya, dia duduk bersila di dalamnya, menutup mata dan mencoba menenangkan pikirannya. Semoga dia kuat ya, Pak.
bisik Mbah Rumi pelan sambil menggenggam dupa yang masih mengepulkan asap. Dia harus kuat, Nyi, sebab mulai malam ini hidupnya tidak akan pernah lagi sama, balas Mbah Kliwon dengan penuh keyakinan. Setelah memastikan jika Supono dapat menjalankan ritual kungkum di Sendang Banyumati, Mbah Kliwon dan juga Mbah Rumi pun pergi meninggalkan Supono dalam keheningan malam. Sementara itu, Supono yang awalnya merasa kedinginan, perlahan terlihat tenang dengan kedua matanya yang terpejam. Di dalam sendang yang berisi air tenang itu, Supono mulai merasakan sesuatu. Suara-suara aneh berbisik di telinganya, dan bayangan-bayangan samar bergerak di balik kelopak matanya yang terpejam. Dia ingin mengabaikannya, tetapi semakin lama suara itu terdengar semakin jelas. Lihatlah aku, buka matamu. Kau tidak perlu takut. Kini aku ada dalam dirimu, berada di dalam satu tempat yang sama denganmu, Supono. Ujar suara dari sosok makhluk perewangan yang kini telah bersemayam di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Supono pun langsung membuka matanya. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia ketika yang dia lihat bukan lagi air sendang yang tenang, melainkan sebuah tempat dengan kabut tipis yang menyelimutinya. Dan di sana berdiri seorang lelaki dengan tubuh besar namun sedikit membungkuk. Sosok itu terlihat mengenakan pakaian yang tidak pernah dilihat langsung oleh Supono selama ini. Pakaian itu terlihat seperti pakaian kesatria di masa kerajaan pada zaman dahulu. Mendekatlah kemari, Supono. Lihatlah diriku yang sebenarnya, ujar sosok bertubuh tegap yang wajahnya terlihat seperti seekor kera itu. Iya, Mbah. Iya, balas Supono dengan suara gemetar. Kau cukup memanggilku dengan sebutan Kisoma, balas sosok dari Wanarasoma. Jika kau membutuhkanku, kau cukup memanggil namaku 3 kali. Dan ingat, Pono, kau harus menyembelih seekor kambing hitam setiap tahunnya di malam bulan purnama. Imbuh sosok Wanarasoma yang langsung menjelaskan apa yang dia inginkan. Baik, Ki, aku pasti akan melakukannya, balas Supono yang kini tidak lagi merasa takut akan kehadiran sosok perewangannya tersebut. Kalau begitu, sebaiknya kau pulang saja. Kau sudah menyelesaikan semua ritualmu, balas Wanarasoma sambil menganggukkan kepala dan menghilang dari pandangan Supono. Mendengar hal itu, Supono langsung membuka kedua matanya. Walau dia tahu jika ritualnya telah selesai, tapi dia tidak ingin pulang sebelum Mbah Kliwon datang menjemputnya. Dan setelah membersihkan diri dari sisa-sisa darah kambing yang ada di tubuhnya, Supono pun duduk di pinggir sendang dan perlahan tidur dengan lelapnya. Keesokan harinya, Mbah Kliwon yang mendapati Supono tertidur dengan nyenyak di pinggir sendang merasa sangat terkejut. Hal itu dikarenakan jika Mbah Kliwon tidak mengetahui jika Supono telah dapat berkomunikasi langsung dengan perewangannya yang bernama Wanarasoma. Apa kau baik-baik saja, Le? Ucap Mbah Kliwon yang langsung membangunkan Supono dari tidur nyenyaknya. Iya, Mbah, saya baik-baik saja, balas Supono sambil mengusap wajahnya. Apakah kau telah menyelesaikan ritualmu, Le? Tanya Mbah Kliwon dengan tegas. Sudah, Mbah. Semalam saya sudah bertemu dengan Kisoma dan dia meminta saya untuk menyudahi ritual kungkum ini, balas Supono dengan tenang. Lalu, kenapa kau tidak langsung pulang? Tanya Mbah Kliwon yang merasa sedikit kesal. Loh, katanya saya belum boleh kemana-mana sampai si Mbah datang menjemput saya, balas Supono yang membuat Mbah Kliwon tersenyum. Pagi itu keduanya pun pergi meninggalkan sendang dengan perasaan lega. Bagi Mbah Kliwon, ini adalah sesuatu yang singkat dari seseorang yang menginginkan ilmu-ilmu kesaktian. Karena biasanya untuk mendapatkan semua itu, murid-muridnya harus melakukan berbagai macam ritual dan laku tapa.